Oke guys. Lu punya cerita horor nggak? Lu punya cerita horor lucu kayak semasa hidup lu, semasa hidup lu. Ya kalau horor sih, gue nggak pernah yang ngeliat gitu ya. Nah, Nanti kan lu ya tahu. cuma yang kayak suara-suara, Kayak bayangan-bayangan nggak sih? bayangan. Oh, gue mau nanya satu nih. Kan rumah lu belakang tuh. Kandang ayam kan ya? Katakan di situ ada. Nggak ada sarang tapi. Enggak kan sekarang kan dulu mitosnya ya makhluk-makhluk kapan sih yang hitam gede kan tuh. Di situ ada tuh. Di situ juga banyak yang lihat kuntilanak. Itu bener nggak sih cerita-cerita di situ tuh? Jadi di rumahnya dia tuh gimana ya guys ya? Gang. Rumah dia tuh ada belakangnya. Ada pintu belakang Ada ya. pintu belakang. Itu menuju ke Kandang ayam. kandang ayam. Kandang ayam. Kandang ayam mah kandang burung lah pokoknya lah. Pokoknya tanah kosong gitu ya. Jadi katanya tuh banyak inian, ini sih kata tetangga gue ya, kata si Siapa? main Ya, saudara-saudara lu ya pokoknya ya. saudara gue katanya banyak yang ini ngeliat. Cuman tuh seinget gue dulu, gue pernah tuh dibawa, gue masih kecil, masih berapa tahun ya, nggak tahu lah, lupa. Pokoknya gue udah ingat samar-samar doang. Jadi gue jam 3 nih. Jam 3 mah subuh. Jam 3 subuh, Ya. antara jam 2 jam 3 lah. Gue kebangun kan. Kebangun, dan terus nggak tahu tuh nangis tuh, pokoknya nangis. Terus digendong kan sama bokap gue kan. Ya. Gendong sama bokap gue, nah. Terus Tuh nangisnya di mana nih? Di dalam rumah apa? dalam rumah dulu. Oke. Dalam rumah. Digendong. Terus dibawa ke belakang tuh. Kandang ayam. Dibawa ke kandang ayam. Nah katanya gue diceritain ulang ya, katanya tuh gue ngelihat bayangan hitam gede di belakang tuh. Di belakang ya. Tapi aneh, bukannya tambah nangis, malah diem guanya. Lu shock apa gimana? Nggak tahu, Apa kaget, kan apa gimana? masih kecil, gue masih kecil nge. Yang lu inget itu sosoknya kayak gimana tuh? Yang lu inget? Hitam, ini sosoknya bayangan nih, Iya. nggak yang kelihatan bentuk mukanya. Oke. Sosoknya bayangan, hitam, gede. Jadi kayak di, pokoknya ini kandang ayam, atasnya kayak ada genteng. Nah tuh di gentengnya situ gua. Tapi nggak tambah nangis gua, malah diem. Habis itu baru didalemin lagi, dimasukin lagi ke rumah gua. Ini dari saudara-saudara lu atau nggak keluarga lu nih ya? Lu pernah dengar cerita-cerita tentang itu nggak? Sebelum-sebelumnya, saudara atau nggak tetangga yang lewat? Di belakang kandang ayam. Iya, itu. pokoknya. Paling sih yang tetangga samping rumah gua ya, saudara gua ya. Katanya sih ini ada sosok, cuman gua nggak tahu itu benar apa enggak, kan bisa inian kan. Saya cuma hayalan atau Halusinasi ya. Halusinasi. Nah itu juga gue kan masih kecil ya, diceritain ulang itu gue nggak tahu tuh, gue ingetnya samar-samar doang soalnya, nggak inget pasti. Oh itu doang berarti. Ada juga kejadiannya sama persis, kayaknya sosoknya tuh sama persis ya. Gue lagi di kamar mandi. Kamar mandi rumah lu. Udah pernah gue ceritain kayaknya dah. Jadi dena rumah lu kayak gimana dulu nih? Ruang tamunya di mana? Ruang pertama nih, ruang tamu di depan ya. Masuk dari depan ruang tamu. Terus ke belakang dulu kan belum direnov ya, jadi habis ruang tamu langsung kamar tuh. Iya. Langsung kamar, kayak pintunya nyelos lah, nggak ada pintunya ya. Kayak lorong gitulah. Cuma kamar, masuk lagi ke dalam.
masuk lagi ke dalam itu kamar mandi sama Dapur. dapur. Kamar mandi sama dapur. Nah di situ jadi kayak gitu. Gue di kamar mandi nih lagi Berendam. enggak lagi boker. Oke, boker. Lagi boker. Gue inget nih, gue masih inget nih sampai sekarang ya kalau ini beneran. Gue masih inget, jadi gue lagi boker nih kan lama ya. Biasa main air dulu, soalnya masih kecil juga, SD kalau nggak salah. Ya. SD. Nah, lagi main air di bak. Nah, terus gua ngelihat nih di depan gua nih kan gua jadi lagi berak. Depannya kayak ember buat nampung air. Ya tahu bak dah. Nah, bak lah. Terus depannya tembok. Hmm. Nah, gue lihat di situ ada bayangan yang pertama. Bayangan dari mana? Dari di airnya apa? Di temboknya. Oh, di temboknya. Oke. Temboknya gue kira awalnya itu bayangan gua. Soalnya kan kecil kan, Ya. sama gue kira itu bayangan gua. Set, pas gue liatin lagi, lama-lama makin gede, sedang. Oh, jadi lama-lama muncul gitu. Iya, lama-lama membesar nih. Dari kecil, seukuran gua lah. Terus makin gede itu. Habis itu gua langsung teriak, bro. Asli. Langsung teriak tuh gua, langsung nangis. Itu jam berapa itu? Itu siang atau sore gitu. Oh. Enggak malam. Itu siang atau sore itu kejadiannya. Itu bayangan yang tadi sebelumnya lu ceritain? Kayaknya sama nih. Oh, sama modelannya. Kayaknya iya. Soalnya kan wujudnya bayangan doang kan. Enggak ada bentukannya apa gimana. Jadi gitu pas gua nangis langsung aja waktu itu kebetulan ada saudara gua yang dari kampung gua. Oh ya, datang ke rumah lu lah ya. Silaturahmi. Lagi nginep. Dia tuh langsung datang, langsung didobrak pintunya. Oh, dia ngeliat juga. Oh, ada tuh saudara lu mau nyamperin lu gitu. Iya, kan gua nangis kan, Oh, iya. jerit-jerit. Oke. Nangis jerit-jerit, jadi langsung disamperin sama dia. Langsung didobrak pintunya. Tapi dia kagak ngeliat apa-apaan. Gue cuma ngadu doang, kayak ngeliat bayangan ini gitu. Ya habis itu langsung dibaca-bacain doa lah, apalah. Udah tuh kelar, udah sih gitu doang sih. Tapi situ kan banyak sosok. Soalnya gua kan sama rumah dia tuh jaraknya deket ya, kita ya. Dekat. Dulu pernah tinggal di daerah situ juga gua. Satu gang lah ya Satu gang. ibaratnya. Dulu pernah tinggal di situ, gua ngontrak di situ lah. Ya, rumornya tuh ada Pak Ustadz ya, si Ustadz Pak Ali tuh duduknya di depan Poin tuh jadi warung tuh namanya Poin ya. Itu warung saudara gua tuh, tetangga gua itu. Sampai ke rumah lu ya? Iya, yang tadi gue ceritain. Dia ceritanya gini, pas subuh itu mau sholat subuh ceritanya. Di situ ada yang duduk ceweknya. Ini gue belum tahu nih. Belum tahu lu? Belum tahu gue Lu kayaknya. ceritain katanya. Dikira tuh Warga kayak situ. warga situ lagi duduk, disamperin kuntilanak ya. Kuntilanak langsung Anjing. langsung lari ke masjid, jalan langsung diem, langsung jalan. Gue udah nggak peduli apa-apaan ya. Udah nggak peduli apa-apaan. Itu sih kemarin. Udah lama sih, udah berapa tahun ya. Itu katanya kan yang lu tau nggak sih belakang rumah lu kan kebon tuh, kandang ayam. Tuh sampingnya kan ada lagi tuh yang kolam renang. Oh iya, rumah kosong. Itu rumah kosong itu juga serem itu. Iya. Jadi rumah kosong itu tuh belakangnya, jadi rumahnya tuh di depan jalan raya ya. Depan jalan raya, cuman belakangnya itu nembus ke kandang ayam yang rumah gua itu. Nah itu dia. Belakangnya. Itu horor juga tuh. Dengar juga di rumah kosong itu, dekat rumah dia itu yang gue bilang tadi. Jadi tuh rumah sampai sekarang itu nggak ada yang mau nempatin guys. Sampai sekarang nih dijual tuh nggak ada yang mau beli. Udah belasan tahun ya. Dulu kan rumahnya yang gimana ya, rumah dulu kan rumah jadul ya. Sempet direnov. Gue dengar tuh ceritanya, jadi udah direnov nih, ada kuli di situ guys. Dari tidur di bawah tiba-tiba tidur di atasnya, masalahnya. Pindah. Bus. Bayanginnya pindah dari bawah ke atas tuh gimana? Tuh gue nggak ngerti tuh. Soalnya di situ kan banyak ada sekolahan juga ya, yang mungkin ya harus tahu sendiri kalau sekolah-sekolahan kan lumayan angker kan ya. Sekolahan tuh biasanya ceritanya zaman dulunya. Zaman dulu tuh. Rumah sakit. Biasanya kan gitu ya. Rumah sakit kuburan. Kuburan. Pasti ada nih juga nih cerita di rumah lu tuh gitu tuh.
Sama itu juga yang gang-gang kita nih, yang kampungan kita dulunya empang kan ya. Oh di belakang rumah lu juga ada Empang kali ya belakangnya. belakangnya. Pokoknya di situ lumayan horor, tapi kalau buat penduduk warga-warga situ sih udah biasa ya. Iya, udah Jadi biasa, nggak jadi- terlalu kaget lah. Santuy aja gitu. Tapi kalau kayaknya orang-orang baru tuh kayaknya ditongolin gitu sih kayaknya ya, diisengin lah ibaratnya. Kalau orang-orang lama mah kayak udah nggak peduli, udah biasa kan. Udah biasa juga. Terus nggak terlalu ekstrim sih sebenarnya ya. Waktu itu lu tau gak sih masih kecil tuh gua pas bulan puasa nge, abis sahur kita pada Bisa. lu pernah diketawain gak sih sama kuntilanak depan pohon jambu? Jadi dulu di SD itu ada pohon jambu tuh. Oh, itu gua nggak Ada, ada tuh nggak ada. kayaknya, nggak ada. Diketawain sumpah, gua kabur, gua sama Kiki tuh. Kilul. Ah, Kabur gua diketawain. Entah suara dari mana, pokoknya suara ketawa lah. Mesti ya subuh-subuh cewek ketawa dari pohon. itu pohonnya pohon SD itu ya, Ya, pohon SD. pohon jambu Itu depan di SD. gang, pas depan gang rumah kita ya, Jalan Raya itu ya. Ah, Jalan Raya itu depan Seberangnya itu, seberang SD. SD. Persis. persis. SD. Dulu juga mitosnya SD itu kepala buntung lah ya kan. Apalagi yang dulu, lu tau gak sih yang jendela paling belakang yang ada tangan gini? Yang tangan-tangan, lu gak ada ya? musola apa? Kagak, di belakangnya kelas. Oh di belakang kelas. Iya, jadi kan kalau dari luar kan kelihatan tuh gini Nembus tangan. kebun jendela Iya, kebun belakang ya. Iya, gerak tangan gini, tangan doang. Waktu itu disusurin sama siapa ya? Sama gue sama Aan kayaknya nggak ada apa-apaan. Ya emang ya horor-horor gitu sih. Ya di sini juga nih kan rumah gue juga di sini ya, mitosnya banyak sih sebenarnya sih. Yang kejadian aneh-aneh sih ada. Iya sih, pasti kalau kayak perkampungan gini pasti ada aja ya ceritanya cerita. ya. Tapi kalau yang buat orang-orang udah lama ya biasa aja ya, maksud gue. Yang orang-orang baru tuh biasanya yang ditongolin. Mungkin kaget baru pertama kali ya. Nah itu dia. Kemarin baru seminggu yang lalu kejadian di sini Apa nih tuh? guys, di sini nih. Oh yang waktu itu. Baru kemarin temen gue. Jadi gue lagi tugas skripsi 3 orang. Di sini di rumah gue ini. Posisi gue di sini nggak. Sini temen gue tidur, satu lagi di pojok sono. Sambit jambu anjing. Sampai jam anjir. Jambu dari mana? Jambu kagak dari atas kan, jambu di atas ya. Ah. Nyambitnya dari situ kencang banget anjing. Temen gue teriak tuh. Oh dari pagar rumah lu nih. Pagar rumah gua sumpah ketemunya dari sempat ada orang, masih dari atas bisa kenceng banget sih langsung. Masa belok ya? Langsung belok. Kemarin teriak teman gua. Anjir. Tapi gua mah kalau gua ya udah biasa lah kayak gitu. Ya tapi kan nggak mungkin orang ya. Nggak mungkin orang. Menurut gua nggak mungkin orang menurut gua. Maksudnya iseng banget kalau orang Nah. isengnya keterlaluan Itu di sekitar jam 4 tuh. Jam 3 jam 4 lah. ya. 4 subuh. Jam 3 jam 4 subuh. Masa iya ada orang iseng kayak gitu? Kagak ada orang di sini. Pokoknya yang kalau daerah rumah gua tuh teman-teman gua sih yang ngerasain, kalau gua enggak. Satu lagi sebelum kejadian itu teman gue di sini juga pada ngumpul. Biasa kalau anak kampus gue pada ngumpul di sini. Kayak ngerjain tugas bareng. Tugas lah ya. Itu sekitar jam 2 jam 3 juga sama juga kejadian. Jadi teman gue di sini nih. Madepnya madep sono nih, madep gue nih kan, madep keluar kan. Madep keluar ya nih, jadi belakang kamera Lagi- keluar ya Nah, lagi main gitar kan. Tau diem, tiba-tiba diem ya. orangnya. Pucet langsung, gue tanya lu ngapa? Enggak. Lu ngapa Igo? Masuk angin ya? Kagak. Gue mau pulang. Masuk angin. Mau pulang aja, langsung minta pulang ya. Terus minta pulang tuh. Iya, gue tanya. Lu lihat ya? Gue gituin kan, lu lihat ya? Nggak dijawab. Langsung pulang, tapi langsung bener-bener pulang. Anjir. Di sini, tapi gue kan nggak tahu tuh dia ngeliat apaan ya kan. Oke, Dia nggak mau jam cerita. 3 jam 4 lah. Ya sebenarnya gue sih berani takut juga takut ya, tapi ya gue bawa slow aja sih, ya aja dia mau ganggu kayak bukan urusan gue juga, dia mau ganggu, dia ganggu yang capek ya kan. Tapi gue sebenarnya kalau mengenai hal-hal gaib gitu ya, gue masih kalau orang cerita nih misalnya kayak yang di YouTube nih kan banyak cerita horor tuh. Nah itu gue masih agak ragu nih antara percaya atau nggak percaya. Ya soalnya kita nggak di, Soalnya gue nggak ngalamin itu. nah itu dia. Kan kalau cerita di YouTube kayak ekstrim banget kan. Bohong nih ya, bohong. Kayak ekstrim parah kejadiannya. Nah itu gue rada nggak percaya tuh. Sama video-video yang di
TikTok lah, YouTube lah, itu gue kurang percaya ya. Soalnya gue nggak ngalamin sendiri. Ngalaminnya juga yang kayak gitu-gitu doang, yang masih biasa lah ibaratnya. Gue tuh sebenarnya sering kesambet nge, tapi nggak tahu tuh gue percaya apa enggak ya. Tapi yang gue rasain tuh badan gue aneh pokoknya lah. Aneh ya? Aneh banget. Itu gue kejadian paling pertama gue kesambet itu gue ikut demo di pokoknya ikut demo DPR dah tuh yang lagi rame-ramenya kan. Yang demo pertama tuh yang rusuh. Pulang dari situ gue setiap maghrib itu gue badan gue meriang, menggigil pokoknya. Setiap maghrib tuh? Setiap maghrib. Badan gue nggak enak. Pokoknya tiap malam itu udah badan gue meriang. Seminggu kah? Nggak, nah udah 3 hari begitu gue kira sakit. Nah gue udah minum obat nih, tapi tetap aja. Jadi gue pagi sampai sore itu nggak kenapa, pokoknya menjelang maghrib tuh badan gue merasa langsung meriang lah pokoknya. Akhirnya gue ke orang pinter lah nih ya. Kata orang pinter, dia udah nebak duluan. Dia namanya orang pinter kali ya, kita nggak tahu nebak gini. Kamu kemarin berkerumun ya? Iya, di dekat lapangan pohon nggak? Iya. Kamu kencing sembarangan nggak? Langsung digituin gue. Bener loh. Gue kencing sembarangan. Ya Allah. Gue kencing di bawah pohon. Namanya demo yang rame-rame, nggak ada toilet. Kencing gue. Udah sih itu doang kencing. Akhirnya udah disembuhin katanya. Dia setiap mau maghrib itu dia datang ke gue. Tapi ntar kalau udah besoknya tuh dicabut lagi tuh. Cabut lagi gitu. Yang gue rasain sih gitu. Pokoknya datangnya setiap maghrib ya katanya. Nah, pokoknya ya kayak gitu dah, tapi gue kan nggak pernah ngeliat sosok itu. Nggak ditunjukin ya, cuma ngerasa doang ya. Nah sama satu lagi nih yang paling parahnya, gue tempelan hantu Cina. Wih, sumpah nggak tahu nih. Pinter dagang. Nggak tahu nih, gue nggak tahu nih bener apa enggak ya. Yang gue rasain, jadi gue kan cewek gue tuh, mantan gue kan ngekos tuh Kalibata. Yang punya kos-kosan tuh orang Cina nih jadinya. Yang punya orang Cina. Gue tuh pas malam itu gue berantem dah tuh. Cewek gue berantem, gue kayak ngamuk gitulah, gue nendang lemari gitu-gitu. Pokoknya gue berisik lah pokoknya lah. Ya berantem gimana ya, berantem pacaran gimana sih? Berantem. Nggak enak nih gue, langsung pulang tuh badan gue nggak enak, berat ya dah. Gue minta terawang nih kan sama kakak gue kan. Katanya tuh belakang gue tuh ada ngikutin, cakep banget orangnya katanya. Orang setan? Setannya cakep katanya. Cakep pakai baju putih, kata cakep dah pokoknya. Orang Cina sipit katanya gitu. Nah gue ke orang pintar yang nyembuhin gue lagi nih yang pertama. Sebelum cerita sebelumnya ya. Benar katanya. Gue tiba-tiba ditanya siapa? Masa dia nanya gue siapa? Padahal kan udah kenal ya? Iya. Padahal udah kenal, siapa? Tapi nanya siapa? Langsung sini. Udah diem. Ini dia katanya nggak suka gue berisik di situ katanya. Kejadian itu pokoknya. Banyak lah gue kesambat sebenarnya, itu doang sih yang gue selalu inget. Pokoknya mistis lah. Pasti. Pokoknya daerah dari sini adalah. Pasti di daerah lo juga punya cerita-cerita sendiri ya. Sendiri. Benar. Kalau ada yang mau cerita-cerita horor juga bisa DM ke kita juga ya. Ini DM gua di sini dan DM lu di sini. Bisa lu sharing-sharing cerita-cerita aja, ntar kali aja kita bisa ceritain ya. Atau enggak lu tag-tagin video horor ya. Nah, itu juga bisa. Video horor juga bisa nih, yang punya video horor atau cerita-cerita horor bisa tagin IG gua di sini tadi. Pokoknya lu punya cerita horor, lu ceritain ke kita. Ntar kita bawain nih. Kita bawain nih cerita-ceritanya nih. Ntar kita bakal sensor alamat, nama lu, nama semua gitu. Pokoknya disamarin lah semuanya. Tapi ini cerita lu sendiri real. Yang lu rasain aja. Kalau menurut gua menarik, masuk akal juga. Sebenarnya kalau cerita itu nggak masuk akal ya. Iya sih, nggak masuk akal. Tapi kayak kalau seru kita bawain. Oke guys, segitu aja cerita horor kali ini guys. Yoi. Kita bakal lanjut lagi di malam Jumat selanjutnya dengan cerita horor lainnya, oke? Bye bye. Jangan lupa like ya, subscribe, share, komen, di bawah loncengnya juga. Lonceng guys, biar lu tahu notifikasi kalau setiap gua upload video, oke? Yoi. Bye. Ting.